Bayangkan logam tajam menancap dalam di wajah sosok yang paling kamu cintai. Cara sahabat ini mencabutnya akan membuat hatimu hancur sekaligus takjub. Perang Uhud bukan sekedar lembaran sejarah tentang pedang yang beradu atau strategi yang meleset. Di padang bersang ini terukir sebuah kisah tentang cinta yang melampaui rasa sakit fisik. Sebuah pembuktian kesetiaan yang ditunjukkan melalui pengorbanan paling menyakitkan namun dilakukan dengan kelembutan yang luar biasa. Inilah kisah tentang sebuah luka, sepasang gigi yang tanggal, dan gelar kehormatan yang abadi. Lembah Uhud berselimut debu tebal dan aroma pertempuran. Suasana begitu mencekam. Langit seolah ikut berduka melihat barisan yang kocar-kacir akibat serangan balik yang tak terduga. Di tengah kekacauan yang memekakkan telinga tersebut, pusaran bahaya berpusat pada satu titik. Pasukan musuh dengan buas memfokuskan serangan mereka ke arah sosok yang menjadi jantung umat ini, sang pembawa risalah, Rasulullah. Pasukan pelindung berjuang mati-matian, menahan gempuran yang datang bertubi-tubi, bagai badai gurun yang mengamuk, mempertaruhkan setiap tetes darah mereka. Dalam momen kritis yang menyesakkan dada itu, sebuah benturan keras dari pihak lawan mengenai sosok mulia sang nabi. Hantaman keras tersebut memecahkan helm besi yang dikenakan. Tragisnya, dua rantai pelindung wajah dari helm besi itu menancap sangat dalam menembus pipi beliau. Pemandangan ini adalah mimpi buruk terburuk yang bisa disaksikan oleh para sahabat setia yang mencintai beliau lebih dari nyawa dan keluarga mereka sendiri. Kesedihan dan kepanikan seketika menyergap hati orang-orang di sekitar beliau. Kabar angin tentang terlukanya sang nabi menyebar bagai kilat, membawa kepanikan yang luar biasa di hati barisan pertahanan. Abu Bakar, sahabat terdekat sekaligus sosok yang amat dituakan, berlari menerobos kerumunan debu dan kilatan pedang dengan hati yang hancur berkeping-keping. Langkah kakinya tersandung-sandung di atas bebatuan Uhud yang keras, matanya nanar mencari sosok kekasih Allah tersebut. Ketika Abu Bakar akhirnya menemukan beliau, lututnya nyaris lemas melihat besi dingin itu tertanam teguh di tempat yang sangat ia muliakan. Namun, sebelum Abu Bakar sempat menyentuh luka tersebut untuk menolong, seorang pria lain melesat mendekat dengan kecepatan dan keputusasaan yang sama besarnya. Dia adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pria tangguh dengan jubah perangnya yang koyak dan berdebu itu menatap kejadian di depannya dengan dada sesak. Dengan suara bergetar, namun dipenuhi ketegasan yang mutlak, Abu Ubaidah memohon dan bersumpah kepada Abu Bakar, merengek meminta hak istimewa untuk menjadi satu-satunya orang yang mencabut logam jahanam itu. Melihat tekad yang tak tergoyahkan itu, Abu Bakar pun mundur sejenak, memberikan ruang penghormatan bagi Abu Ubaidah. Sang panglima perang yang biasanya tak gentar menghadapi ribuan musuh ini, kini berlutut dengan gemetar. Ia mengamati luka itu dengan sangat saksama. Besi itu menancap kelewat kuat dan dalam. Jika ia menariknya menggunakan tangan telanjang, cengkraman jarinya amat mungkin bersentak atau meleset karena licinnya darah. Kegagalan kecil saja akan merobek daging itu lebih lebar dan memberikan rasa sakit tak terperi. Dilema menyiksa batinnya. Di detik-detik menegangkan itulah, kecerdasan batin yang dipadukan dengan cinta yang sangat murni melahirkan sebuah keputusan epik. Abu Ubaidah menyadari bahwa satu-satunya alat yang bisa mencengkram besi tajam itu dengan kuat, namun tetap dapat ia kendalikan tekanannya secara perlahan, adalah giginya sendiri. Ia mencondongkan wajahnya, sepenuhnya mengesampingkan segala rasa jijik, ketakutan, atau tata krama perang. Ia bersiap menanggung beban kerusakan fisik apapun pada dirinya sendiri,
asalkan rasa sakit pada sosok yang dihadapannya bisa ditekan seminimal mungkin. Dengan kehati-hatian yang nyaris tak bernafas, Abu Ubaidah menggigit rantai besi pertama yang menancap itu. Ia menguncinya di antara gigi seri depannya dengan kekuatan penuh, lalu mulai menarik kepalanya perlahan menuju ke belakang. Tarikan itu membutuhkan tenaga rahang yang sungguh di luar batas wajar, karena besi tersebut tertahan dengan kuat. Tiba-tiba, terdengar bunyi retakan yang menyayat hati di tengah medan perang. Rantai besi itu akhirnya berhasil tercabut keluar. Namun sebagai bayarannya, satu gigi seri depan Abu Ubaidah patah berantakan. Ia memuntahkan serpihan giginya yang patah bersama darah yang menggenang di mulutnya sendiri ke atas pasir Uhud. Satu rantai besi telah sukses dikeluarkan. Namun, kengerian belum usai karena masih ada satu rantai lagi yang tertanam di sisi sebelahnya. Menyaksikan pengorbanan yang begitu menyakitkan itu, Abu Bakar kembali melangkah maju, menawarkan diri untuk menggantikannya mencabut rantai kedua. Namun, cinta Abu Ubaidah tak mengenal kata cukup. Ia bersikeras kembali memohon kepada sahabatnya itu agar membiarkannya menyelesaikan apa yang telah ia mulai, menolak untuk berbagi kemuliaan. Tanpa ragu sedetik pun, Abu Ubaidah kembali mencondongkan tubuhnya ke depan. Ia menempelkan gigi serinya yang tersisa pada rantai besi kedua yang dingin dan keras itu. Ia tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia sangat menyadari rasa ngilu dan sakit yang sedang menantinya. Namun anehnya, tak ada keraguan sedikit pun di matanya. Ia kembali menarik besi itu dengan sisa kekuatan rahangnya. Usaha kedua ini sama brutalnya. Dan sejarah pun mencatat pengorbanan ganda itu dengan tinta emas. Rantai besi kedua tercabut, diiringi gugurnya gigi seri kedua Abu Ubaidah ke bumi. Suasana hening yang syahdu sejenak menyelimuti orang-orang di sekitar sana. Abu Ubaidah mengangkat wajahnya yang kelelahan. Darah segar menetes dari bibirnya sendiri. Rasa ngilu yang luar biasa tajam pasti merayapi seluruh rongga mulut dan syaraf rahangnya. Dua mahkota gigi depannya telah hilang sepenuhnya. Namun ajaibnya, di tengah kepedihan yang mendera tubuhnya, sebuah senyuman lega yang sangat merekah mengembang di wajah Abu Ubaidah. Kehilangan bagian dari tubuhnya itu tak ada artinya dibandingkan kelegaan melihat sang kekasih yang ia layani kini terbebas dari penderitaan. Dalam tatanan masyarakat dan budaya Arab pada masa itu, kehilangan gigi depan atau yang dikenal dengan istilah hatam seringkali dianggap sebagai sebuah kecacatan fisik yang secara signifikan mengurangi ketampanan seorang pria. Namun, kehilangan gigi bagi sosok Abu Ubaidah bin Al-Jarrah justru menjadi pengecualian yang abadi dan fenomenal. Para sahabat di kemudian hari seringkali bersaksi bahwa mereka sama sekali tidak pernah melihat pria tanpa gigi depan yang memiliki senyuman setampan, semanis, dan semulia senyum milik Abu Ubaidah. Cacat fisiknya bertransformasi menjadi lencana kehormatan yang paling indah. Tindakan Abu Ubaidah di atas bukit batu Uhud ini bukanlah sekadar pameran keberanian atau ketahanan menahan sakit semata. Di medan pertempuran manapun, selalu banyak pahlawan gagah berani yang rela menebaskan pedang atau menjadikan tubuh mereka sendiri sebagai tameng sasaran panah. Namun, apa yang secara spesifik dilakukan oleh Abu Ubaidah adalah wujud tingkat tertinggi dari kelembutan di tengah kebrutalan, presisi akal di tengah kepanikan massal, dan empati di tengah penderitaan yang melanda. Ia rela merusak dirinya sendiri dengan cara yang sungguh tak terpikirkan, demi memastikan tak ada tambahan luka sekecil debu pun pada orang lain. Karakter dan jiwa yang teramat luar biasa inilah yang menjadi salah satu pilar alasan fundamental
mengapa di kemudian hari Rasulullah menetapkan sebuah posisi mahkota yang sangat istimewa bagi sosoknya. Sang Nabi pernah bersabda dengan tegas bahwa setiap umat memiliki orang kepercayaannya masing-masing, dan orang yang paling memegang amanah atau amin dari keseluruhan umat Islam ini tidak lain adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Gelar Al-Amin yang disandangnya jelas bukan sekedar pengakuan atas kejujuran lisan semata, melainkan deklarasi absolut atas hati yang begitu murni, yang mampu memikul amanah cinta terbesar dengan kelembutan yang paripurna. Kisah sepasang gigi yang tanggal dan jatuh membasahi padang berdebu Uhud ini akan terus bergema dengan nyaring melintasi abad demi abad. Peristiwa ini mengajarkan sebuah filosofi mendalam kepada kita semua, bahwa bukti cinta dan kesetiaan sejati seringkali bukanlah sekadar rentetan tindakan besar yang gegap gempita, melainkan sebuah kehati-hatian yang paling lembut pada saat yang paling menyakitkan. Sosok Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memang telah pergi meninggalkan dunia fana ini belasan abad yang lalu. Namun senyum indahnya yang tanpa gigi depan itu tetap hidup menyala dalam ingatan sejarah, mengingatkan seluruh umat ini akan esensi sejati dari kesetiaan tanpa batas.